Hai gengs, baik with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang belum bisa merelakan kepergianmu. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Yang mau aku bilang adalah aku nggak tahu kamu beneran pergi, sudah menjauh, sudah selesai atau apa. Intinya entah kamu sudah pergi atau kayak kalian lagi menjauh aja, mungkin belum benar-benar pergi, tapi dia intinya belum rela lah kalau kamu tuh pergi dari dia itu ya. Bingung banget sih, dia yang bawain tema, dia yang bingung. Oke, udahlah kita langsung mulai aja ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang belum merelakan kepergianmu. Dia yang belum merelakan kepergianmu, energinya seperti apa ke kamu? Bisa jadi kalian lagi no contact gitu ya, lagi silent treatment bisa, tapi dia kepikirannya kamu mau pergi nih mungkin. Nah itu dia belum rela, bisa keadaannya seperti itu. Energi kamu ke dia, energinya ada yang tiba-tiba terjadi sesuatu di antara kalian, tiba-tiba saja, terus akhirnya kalian menjauh, sama-sama saling menjauh karena ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba saja. Kamu suka ini nih, terbayang-bayang tentang dia terus, ada rasa sakit hati, emosi. Akhirnya di situ kamu kepikiran buat cari orang baru atau move on. Ada masalah yang gantung belum selesai di sini. Kamu udah ngerasa deket banget sama dia nih, sudah terikat. Kamu tapi nggak yakin sama orang ini. Kamu suka stalking dia. Kalau kamu feminin, kamu care sama dia nih, perhatian. Kalau maskulinnya ya diperhatiin. Ini bisa jadi hubungannya baru-baru ini, atau baru-baru di ghosting, atau baru putus. Kamu sabar banget ke dia. Kayaknya kamu ngerasa hubungannya sudah berakhir deh. Atau kamu mungkin berpikir udahlah, pengen udahan aja, atau pengen mengakhiri aja. Sekarang kita move energi dia ke kamu. Ada sebuah komunikasi yang intens, tapi bisa juga orang ini mau komunikasi yang intens kalau kalian lagi nggak komunikasi. Energinya santai, slow, kayak susah mengharapkan sesuatu dari orang ini karena energinya slow banget. Dia suka overthinking, walaupun dia kesel, emosi sama kamu, tapi dia tetap mikirin kamu nih, kepikiran terus. Dia suka kepoin kamu dari mana aja. Kalau kamu punya sosial media 5-5-nya dia kepoin. Pokoknya dia mencari tahu kamu lah. Dia melihat kamu tuh seseorang yang sulit dimiliki, sulit digapai. Tapi dia ingin memiliki kamu, mau dekat. Sama dia juga nih menganggapnya kamu itu seseorang yang baru, sesuatu yang baru. Dia suka galauin kamu tuh. Makanya dia kadang mau action tapi sering kayak menahan dirinya untuk melakukan sesuatu ke kamu. Dia tuh udah baper ke kamu ya, cuma kadang kayak lebih banyak diamnya. Kayak dia baper ke kamu, dia nih seakan ngerasa deket sama kamu, kayak oh kamu itu punyanya dia, atau dia lagi deket sama kamu nih, tapi dia nggak banyak bicara ya, merasa memiliki seorang diri aja gitu. Memiliki seorang diri tuh kayak apa ya, dia merasa memiliki kamu, tapi ya mungkin kalian hubungannya belum ada status gitu ya, tapi dia ngerasa kayak udah memiliki kamu. Dan di sini ada beban yang dia rasakan sih untuk melangkah atau maju ke kamu nih. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang belum merelakan kepergianmu. Nanti kita cek
Alasan kenapa dia belum merelakan kepergianmu sama apa? Sama apa ya? Apa yang dia lakukan apa ya? Oke, dia tuh hati-hati banget ke kamu. Makanya kadang kelihatan kayak maju mundur energinya, kayak orang kebingungan. Kadang dia tuh mau maju tapi takut salah, serba salah. Kadang dia terlihat pasif gitu, padahal itu dia menahan diri. Susah menebak dia, membaca dia ini kenapa, bagaimana, karena orangnya agak misterius. Ada perbedaan di antara kalian. Energinya kamu sama dia tuh sama loh sebenarnya. Misal sama-sama mau, perasaannya sama besarnya, tapi ada perbedaan nih. Contoh perbedaan culture, keyakinan, usia, dan lain-lain sebagainya. Tuh dia tuh kayak stres banget nih, kepikiran kamu, overthinking tuh, kayak gitu, panik, apa nih, anxiety kali ya, overthinking. Kalau lagi ada masalah dia tuh kayak stres deh gitu. Salah satunya lebih dominan sih. Ini bisa yang lebih dominan, yang feminin gitu ya. Kalau yang femininnya emosi marah, ini yang maskulinnya takut, panik. Ya. Dia tipenya material things, lebih mikirin hal-hal materi, karir, finansial. Mungkin dia juga agak memberi batasan ketika dia overwhelmed gitu. Misalnya dia pusing, stres, banyak pikiran atau ada masalah, dia agak membatasi diri dari kamu. Ada beban yang dia rasakan ketika dekat sama kamu. Dia ngerasa satu frekuensi, klik sama kamu. Kayak partner ini energinya tuh fun. Ya senang gitu, happy kalau lagi main, ketemu sama kamu. Ini dia sangat strategik banget orangnya. Apa sih, kayak dekat sama kamu tuh penuh strategi gitu loh, penuh rencana. Jadi sebelum di action dia merencanakan sesuatu dulu gitu maksudnya ya. Gitu loh beb maksudnya. Ini aku sorry ya kalau ngomongnya agak-agak cepet, soalnya aku mau ada klien sebentar lagi. Dia yang belum dia yang belum merelakan kepergianmu. Ada seseorang yang merasa kehilangan loh. Kalau tadi kan ada yang menjauh, bisa jadi ya dia merasakan kehilangan kalau ada yang menjauh, ada jarak. Dia orangnya ini nih, abundance, mungkin punya banyak aset, punya banyak tabungan, atau rajin menabung, atau pintar mengelola keuangannya. Dia mungkin suka sesuatu yang berhubungan sama alam, pencinta alam mungkin, atau suka ke pegunungan, atau suka tanaman, tumbuh-tumbuhan. Orangnya tuh penuh cinta kasih, love label. Dia tuh kayak seseorang yang mati rasa ya. Jadi kalau misalnya menyakiti seseorang, dia nggak ngerasa nih menyakiti, karena ya dia kayak nggak punya hati gitu loh, orangnya tegaan mungkin. Atau dia ngerasa ya biasa aja, nggak menyakiti, padahal dia mungkin menyakiti seseorang. Apa tuh namanya, heartless kali ya, tidak berhati. Orangnya udah dewasa tapi nggak terlalu banyak bicara, fashionable. Kalau dia wanita, feminine energinya cukup strong di sini, menyenangkan, ramah, friendly. Dia seseorang yang kalau kamu lihat tuh baik gitu loh, iya, ramah. Mungkin pekerjaannya berhubungan sama gadget, sosial media, atau dia suka kepoin kamu sih dari sosial media mungkin. Kita cari tahu dulu ya, kenapa dia belum merelakan kepergianmu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum selesai menurut dia.
entah dia mau selesaikan atau enggak, tapi menurut dia belum selesai di antara kalian, entah masalahnya atau hubungannya. Ya orang ini kayak belum menerima aja gitu loh. Dan dia belum bisa ngelupain kamu, masih sering flashback dan kepikiran terus. Yang tadi aku bilang, ini energinya seseorang yang overthinking banget, anxiety, kepikiran terus. Kalau dia orang masa lalu, ya dia lihat-lihat foto kamu, keinget kamu terus, kenangan, memori di antara kalian masih tersimpan rapih di hatinya itu. Kamu punya apa ya, special part di hatinya, dan isinya tuh kamu, tentang kamu. Dia belum merelakan kepergianmu, terlihat dari dia yang sering kepoin kamu, stalking kamu. Kayak ada sesuatu sih yang mau dia rencanakan, walaupun terlihat kayak pasif, banyak diamnya. Kayak orang ini masih mau bertemu sih sama kamu, kayak masih mau bertemu, ajak main. Jadi kayak dia nggak rela kalau nggak komunikasi, nggak berhubungan atau menjauh dari kamu, karena energinya masih mau kayak yang dekat, silaturahmi, masih ada keinginan punya hubungan, entah statusnya apa, temenan, best friend, atau mantanan. Tapi orang ini masih mau terkoneksi, masih mau punya hubungan sama kamu, ya any kind of relationship lah, apa aja. Ada rasa kehilangan yang dirasakan di sini. Dari rasa kehilangan itu aku lihatnya dia kayak mau menghampiri ya, mau maju. Mungkin belum menerima kali kepergianmu. Sama kayak temanya ya, belum rela kepergianmu. Ada komunikasi yang mau dia jalin. Kan komunikasinya ada yang terputus nih. Nah itu, dia mau menjalin komunikasi, masih mau komunikasi sama kamu. Ya, soalnya kelihatan ada komunikasi yang selesai atau terputus, dan dia nggak mau itu terjadi di antara kalian. Dan mungkin ada sesuatu yang masih mau dia sampaikan, masih mau dia katakan. Ada sesuatu yang mau dia rubah. Misal kalian nggak komunikasi, dia mau merubahnya menjadi saling komunikasi lagi gitu. Dia ada kebahagiaan ketika dia dekat sama kamu. Kebahagiaan itu yang mau dia ciptakan lagi. Kebahagiaan, kenyamanan. Ya, dia masih mau merasakan kebahagiaan dan kenyamanan itu sama kamu. Ada seseorang yang menganggap kamu tuh rumah ya, home. Kayak cuma kamu yang ngerti, paham, cuma kamu yang bisa menerima dia. Dan ketika kamu pergi, ada part-part di dalam diri dia yang kosong atau hilang, yang dia nggak bisa temukan itu di orang lain mungkin. Agak lebay sih, tapi mungkin bisa kayak gitu ya. Kamu yang selalu ada, pas kamu gak ada, ya dia merasa hilang di situ. Tuh banyak banget kartu-kartu yang bilang dia merasa kehilangan di sini. Dari rasa kehilangan itu dia jadi apa ya, kayak merasa sesuatu tuh kosong gitu loh. Jadi dia fokuskan kamu ketika kamu gak ada malah. Tapi pas ada disia-siakan, jangan-jangan ya. Pas gak ada baru kepikiran. Gimana sih? Kayaknya ada seseorang yang mau ngajak kamu pergi deh. Pergi tuh kayak traveling, liburan mungkin. Pokoknya perginya yang jauh gitu. Dan sedih sih, ada seseorang yang sedih nih pas kepergian kamu ini. Ada yang sedih karena ketika sama kamu banyak keberuntungan, berkat yang datang, banyak inilah yang bikin happy lah ya pas dekat sama kamu itu. Tapi ada juga yang rasa sedihnya karena udah gak ada lagi nih orang yang selalu bantu dia, support dia. Karena pas sama kamu dia mendapatkan itu semua. Berarti sedihnya ada maunya dia, guys. Kita cari tahu ya, apa yang akan dia lakukan kepada kamu ya. Dia yang belum merelakan kepergianmu, apa yang akan dilakukan padamu.
Ya kan dia kan gak rela nih kamu pergi, terus apa actionnya dia gitu? Jangan gak rela aja, tapi dia diam aja gitu. Emosi Raisa. Jadi aku yang emosi, maaf ya. Yang akan dia lakukan adalah tuh kan, dia stuck kan. Sebel aku tuh kalau kepoin orang action apa tapi nggak banyak yang dia lakukan. Dia bakalan banyak termenung, stuck, tapi dia kayak pelan-pelan membuka diri. Kan tadi kayaknya ya ada seseorang yang menutup diri, tapi ntar dia pelan-pelan membuka diri nih. Walaupun ya dia masih bingung-bingung, tapi dia ada beberapa pilihan yang mau dia lakukan, A, B, C, atau D. Dia masih berpikir itu. Tapi bagusnya dia agak sedikit membuka diri nih, pelan-pelan. Dia udah berpikir untuk komunikasi. Komunikasi itu adalah jalan untuk menyelesaikan masalah di antara kalian gitu. Karena dia masih ada perasaan sama kamu, perasaannya dia yang lagi baper-bapernya. Nah, perasaan itu yang akan menggerakkan dia untuk action. Salah satunya komunikasi. Orang ini bakalan caper-caper. Nanti kamu bakal lihat seseorang yang cari perhatian, entah apa. Ya, dia akan cari perhatian dan dia akan berusaha menyelesaikan masalah sih. Misalnya masalah kamu sama dia ada banyak nih ya. Pelan-pelan satu-satu dia pikirin, satu-satu dia atasi masalahnya, satu-satu dia cari solusi. Sekalipun tertatih-tatih ya. Dan orang ini sih kayak mau maintain hubungan kamu sama dia. Maintain komunikasi, masih mau menjaga hubungannya. Nggak dicuekin gitu aja hubungannya. Dia bakalan mikirin hubungan ini. Kan ada orang yang cuek, nggak peduli. Udahlah aku pikirin karir aja nih daripada relationship. Kalau dia nggak, dia akan kepikiran dan memikirkan. Bisa juga dia minta nasihat atau advice ke orang sekitarnya dia. Dia akan introspeksi, berpikir. Orang ini nih kan nanti akan cari perhatian ya. Dia tuh bakalan mancing-mancing nanti. Mancing entah dia ngechat kamu duluan, atau dia bakal posting sesuatu terus supaya kamu ngechat atau apa. Karena di sini ada seseorang yang bakal nge-action. Tapi dia bakalan cari perhatian. Mungkin dia bakalan pengen tahu dulu nih, kamu nih masih marah atau enggak, masih mau atau enggak sama dia gitu. Ada seseorang yang mendekat atau menghampiri. Nanti makin dekat energinya sama kamu. Dan dia ini cuek, nggak peduli sama orang lain. Karena dia mungkin lebih fokusnya ke kamu. Terlihat seseorang yang memberi batasan ya. Tapi dia tetap fokuskan kamu dari jauh. Tetap stalking kamu dari jauh. Karena dia masih mau tahu tentang kamu sih. Dia akan berubah lebih positif, lebih baik. Pandangan dia terhadap kamu dan hubungan ini juga lebih positif. Dan orang ini nggak bisa lepas pandangannya dari kamu. Dan kalau dia punya pilihan, dia akan memilih nih di sini. Pilih kamu atau orang lain, pilih kamu atau pekerjaannya, pilih kamu atau siapa, atau sama apa pilihannya. Dia akan mengambil keputusan. Misalnya hubungan kamu sama dia stuck nih. Nah, dia akan mengambil keputusan. Dia harus lakukan apa ya ke kamu gitu. Itu keputusannya nanti. Kamu bisa tahu. Dia mungkin akan datang memberikan sesuatu atau menawarkan sesuatu ke kamu. Sesuatu yang baik dan positif sih aku lihatnya. Mungkin orang ini akan jujur atau terbuka ke kamu nanti. Dan apa ya, yang akan dia lakukan walaupun dia nggak baik-baik aja, dia baper gitu ya, tapi dia tetap kepoin kamu nih. Ini banyak banget kartu yang kayak menunjukkan dia masih mau tahu tentang kamu, atau dia mencari tahu tentang kamu dulu, baru dia akan tunggu waktu yang tepat mungkin untuk datang ke kamu.
Yang akan dia lakukan adalah dia cari pencerahan juga sih di sini. Ya, cari pencerahan. Terus dia nggak mau terlalu banyak bicara dulu deh kayaknya. Entah dia mau tenangin diri dulu atau dia takut ada salah bicara nanti sama kamu. Makanya terlihat agak nggak banyak yang dia katakan. Dia yang belum rela kepergianmu. Nah ini kan kayak ada pilihan-pilihan yang bakal dia pilih. Jadi kalau dia pilihannya itu seseorang, dia akan memilih nih salah satu dia pilih, salah satu dia lepaskan mungkin. Yes, nanti kamu bakalan tahu siapa yang akan dia pilih. Dan orang ini apa ya, energinya kayaknya kamu deh yang ketarik terus energinya sama orang ini, karena dia masih kepikiran kamu nih. Bisa jadi ini ada energi third party. Bisa jadi ada dua feminin di sini, satu maskulin. Ya. Dia orangnya sebenarnya entah agak introvert atau agak membatasi orangnya nih, suka overthinking. Bisa jadi dia seseorang yang dominan, powerful buat orang di sekitar dia. Hubungannya nggak positif nih, kayak HTS, FWB, third party atau apa nih, nggak positifnya. Nggak semuanya tapi ya. Orangnya agak sensitif mungkin, tapi dia udah merasa terikat sama kamu. Orangnya agak-agak egonya tinggi, agak gengsian juga. Kayaknya energinya dia lagi menunggu waktu yang tepat sih, aku lihat di sini ya. Dia yang belum rela kepergianmu, yang dia belum merelakan kepergianmu. Dia itu kayak menunggunya itu dia tetap stalking kamu, karena dia mau tahu kabar kamu gimana, mood kamu kayak gimana. Kalau dia ngerasa waktunya tepat, dia akan hadir, datang. Orangnya sih sebenarnya tulus ya, jujur. Apa yang kamu lihat itulah dia yang sebenarnya. Dan dia merasa terhormat bisa dekat sama kamu. Energinya ini maskulin kalau dia laki-laki. Dia tuh kayak menjaga, melindungi. Nah ini kan ada power, aku bilang tadi dia powerful kan orangnya. Orangnya tuh apa ya, sweet sih, manis atau romantis ya. Ada sesuatu yang mau dia perbaiki di antara kalian. Nah, rebuilding ini kayak ada yang mau dia perbaiki antara kamu sama dia di sini. Mungkin nanti dia bakal tanya-tanya sesuatu nih. Kamu bakal diinterogasi mungkin sama dia. Orangnya pekerja keras. Dan mungkin hubungannya udah selesai sama kamu, atau bisa jadi dia hubungannya sudah selesai sama seseorang terus akhirnya dia datang ke kamu ya. Dan orangnya apa ya, tegas atau apa ya, jadi kayak mungkin yang tadi ya powerful, terus orangnya juga tegas. Beberapa ini lagi di fase berkembang orangnya, di usia berkembang. Ada seseorang yang lagi transformasi, banyak perubahan di dalam hidupnya. Mirroring each other. Nah itu mirror energy kamu mungkin. Kamu cuek, dia juga bakalan cuek. Kamu mendekat, dia juga mungkin bakalan mendekat. Orangnya sangat memikirkan image. Makanya tadi aku bilang kan orangnya tuh egonya tinggi, gengsi. Karena dia sangat memikirkan self image-nya dia sendiri. Nah ini tuh orangnya reflection. Apa yang kamu perlakukan ke dia, itulah yang dia perlakukan ke kamu. Orangnya sangat introspeksi. Makanya tadi kan kalau dia overthinking ya dia juga introspeksi di situ. Tadi aku bilang kayak ada perbedaan kan sama kamu ya. Sikapnya tenang, orangnya tenang. Karena kan tadi aku bilang orangnya nggak banyak bicara. Kamu sama dia tuh ada perbedaan kayak yin and yang. Cukup seimbang hidupnya. Mungkin dia pengen bersama atau bersatu karena di sini ada union. Pengen adanya penyatuan, entah statusnya apa ya, tapi ya.
Mungkin banyak yang bilang kalau kamu sama dia tuh kayak cocok, kayak couple goals. Kalau kamu sama dia tuh dekat, saling memuji kayaknya, compliment each other ya. Dan iya kan tadi aku bilang energinya slow, makanya ini kayak takes time. Dia perlu waktu untuk cari tahu tentang kamu dulu sebelum dia hadir. Dia mau tahu dulu kabar kamu gimana. Ada seseorang yang energinya lagi healing, dan ada seseorang yang agak narsis nih, NPD, narsisis, iya. Tapi dia juga ada yang jiwa empat. Mungkin hubungannya apa ya? Kalau hubungan third party, ada sesuatu yang berbahaya di hubungan kalian. Orangnya berkarisma, charming. Seperti yang aku bilang di awal, dia agak memberi batasan. Gak gampang deket sama siapapun kayaknya. Gak gampang terbuka sama siapapun. Dia orangnya suka flirting. Mungkin kamu pernah ngedate sama dia. Atau bisa juga nanti dia bakal ngajak kamu ngedate. Karena tadi kan ada yang mau ajak bertemu ya. Nah kan, keluar juga tuh kartunya di akhir-akhir third party. Kamu sama dia tuh saling tarik menarik di sini ya. Ada attraction, sexual attraction, bisa juga. Karena dia bakalan kayak kelihatan ada hasrat dan passion ke kamu nih. Apakah kalian twin flame? Kayaknya sih, soalnya di awal-awal itu kayak kalian sefrekuensi, tapi ada perbedaan. Perbedaan itu yang bikin kalian tuh sulit bersatu atau sulit bersama. Biasanya apa sih yang bikin sulit bersatu bersama itu? Misalnya perbedaan keyakinan atau apalah banyak ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Aku mau ada klien, sorry kalau ngomongnya terlalu cepat. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang belum merelakan kepergianmu. Ada zodiak Aquarius, Cancer, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Pisces, Aries, Libra, dan Leo. Inisial hurufnya dia yang belum merelakan kepergianmu. Ada huruf H, X, P, V, D, F, W, R, L, I, T, M, U, K, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.